visi misi FPI sejak awal tetap dalam bingkai NKRI dan dasar negara Pancasila, ujar Munarman seperti dilansir oleh detik.com. Kadrun yang pernah menyiram muka Bapak Tamrin Tomagola pakai air mineral itu mengakui bahwa FPI memang pernah melakukan sejumlah tindak kekerasan. Namun perlahan tapi pasti hal itu semakin berkurang. Kata Munarman, Front Persaudaraan Islam atau FPI akan tampilkan wajah Islam yang bersaudara. Waspada, waspadalah, serigala berbulu domba. Ditulis Ferry Patli di seaword.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. FPI merupakan organisasi radikal sekaligus intoleran yang didirikan pada tahun 1998 silam. Ormas ini berdiri tepatnya 4 bulan setelah Presiden Soeharto yang kedua lengser. Pertanyaannya, kenapa nggak didirikan sejak dulu kala saat Soeharto berkuasa? Kenapa baru berdiri setelah diktator itu nggak lagi menjadi presiden? Memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Jawabannya sangat sederhana. Karena di zaman Orde Baru dulu, Presiden Soeharto tidak mentolerir segala tindakan ekstremis dan radikal dalam bentuk apapun. Karena pada saat berdirinya FPI terbukti kerap melakukan aksi yang meresahkan masyarakat, mulai dari penutupan tempat hiburan, melakukan aksi sweeping terhadap warga negara tertentu, suka merusak hak milik orang lain, menghina mantan Presiden Gus Dur, dan melakukan penyerangan terhadap kelompok-kelompok yang tidak sepaham dengannya, dan masih banyak lagi. Jadi karena ulahnya yang kontraproduktif ini pula, wacana pembubaran FPI ini muncul sudah sejak lama, yakni sejak zaman SBY menjadi presiden. Pada tahun 2006 yang lalu, Ketua Fraksi PDIP, Cahyokumolo dan Cak Imin pernah meminta Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri untuk menindak tegas ormas-ormas anarkis secepatnya. Lantaran kelakuan mereka sudah benar-benar meresahkan masyarakat. Apalagi mereka kerap main hakim sendiri dan intoleran. Hal inilah yang kemudian membuat Menpan RB dan Ketua PKB itu mendesak Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menindak FPI. Tidak hanya 2 orang itu saja, kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pun kala itu juga meminta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang suka bertindak anarkis tersebut. Gencarnya desakan untuk menindak FPI itu yang kemudian membuat Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menko Polhukam saat itu Widodo AS sempat mewacanakan pembubaran FPI melalui Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Namun sampai akhir masa jabatannya menjadi presiden di 2 periode itu, hal itulah hanya berupa wacana saja, tidak ada tindak lanjut sama sekali. Bahkan belakangan muncul lagi berita lama, yakni SBY diancam akan digulingkan oleh FPI kala itu jika berani membubarkan ormas tersebut. FPI akan jadi band Ali Tunisia. Indonesia akan menjadi Mesir. Kita akan menghimpun tenaga penggulingan SBY karena dia sudah membelokkan isu, ujar Munarman yang waktu itu menjadi juru bicara FPI pada tanggal 10 Februari 2011.
Nah, bisa jadi karena takut digulingkan inilah yang membuat Susilo Bambang Yudhoyono tidak kunjung membubarkan Ormas Besutan Rizik Syihab tersebut. Di era Jokowi pun, FPI baru dibubarkan di periode kedua. Di periode pertama, pemerintah fokus membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, ormas rasa parpol yang ingin mengganti sistem pemerintahan Indonesia untuk menjadi negara khilafah. Tepatnya di penghujung tahun 2020 pada tanggal 30 Desember, semua kegiatan FPI dilarang. Tidak terkecuali aksi sweeping yang sering mereka lakukan itu. FPI pun kala itu berencana menggugat apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka tersebut. Namun, pasca menyadari bahwa hal itu nggak ada gunanya, karena sudah dipastikan akan ditolak oleh majelis hakim, rencana melayangkan gugatan itu dibatalkan. Hingga lebih memilih untuk merubah nama menjadi Front Persatuan Islam atau FPI juga. Kenapa memilih nama itu? Karena kalau disingkat masih tetap FPI juga. Kini berubah lagi menjadi Front Persaudaraan Islam. Suka banget bawa-bawa nama Islam ya? Padahal kelakuannya bejat kayak imam besarnya yang melakukan chat asusila itu. Hanya saja, sekarang meskipun sudah berubah nama, Laskar FPI sudah tidak seperkasa dulu lagi. Apalagi setelah 6 anggota mereka ditembak mati oleh polisi dan Rizik Syihab masuk penjara. Mereka otomatis jadi penakut. Belum lagi ditambah dengan Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya yang garangnya bukan main. Tambah kederlah mereka. Di samping itu juga donatur-donatur yang biasanya atau bohir-bohir yang menyediakan nasi bungkus sudah nggak ada lagi dan sedang harap-harap cemas lantaran rekening FPI diblokir dan lagi diperiksa oleh PPATK. Si Laskar yang biasanya sangat garang pun, Munarman kini berubah haluan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, ia mengatakan FPI atau Front Persaudaraan Islam akan menampilkan wajah Islam yang bersaudara atau rahmatan lil alamin, dan juga berjuang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Visi misi FPI sejak awal tetap dalam bingkai NKRI dan dasar negara Pancasila, ujar Munarman seperti dilansir oleh detik.com. Kadrun yang pernah menyiram muka Bapak Tamrin Tomagola pakai air mineral itu mengakui bahwa FPI memang pernah melakukan sejumlah tindak kekerasan. Namun perlahan tapi pasti hal itu semakin berkurang. Dan sekarang FPI juga melakukan perjuangan lewat jalur konstitusional dengan beraudensi ke DPR, MPR, MK, dan MA. Lanjut Munarman lagi. Pertanyaannya, apakah si Munarman ini bisa dipercaya? Tidak Ferguson. Munarman itu hanya serigala berbulu domba saja. Dan bisa jadi itu hanya strategi akal-akalan FPI saja untuk mencari donatur-donatur baru. Karena pasca dibubarkan dan Rizik Syihab masuk penjara, tidak ada lagi bohir-bohir yang mau mendanai mereka lagi. Lagi pula, yang namanya tabiat sulit dihilangkan. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun melakukan tindak kekerasan. Jadi, tidak ada cerita FPI akan menjadi ormas yang toleransi seperti ormas lainnya, Nahdlatul Ulama, NU, atau Muhammadiyah. Percaya sama Kadrun, sama aja percaya kalau bumi itu datar. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur, menuju Indonesia Maju.